Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali dalam ibadah doa. Biarlah kita persiapkan hati kita masing-masing, baik yang ada di rumah kita, yang sekarang dimanapun saudara berada saat ini. Biarlah Roh Kudus melawat setiap kita semua. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat pada malam hari ini ya Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Hati kami haus, hati kami rindu akan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, lawatlah setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menjamah setiap kami Tuhan, yang sakit biarlah Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat biarlah Tuhan Yesus Engkau lepaskan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan Tuhan ibadah malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai meninggikan dan memuji nama Tuhan. Mari terima kuasa yang daripada Tuhan itu. Mujizat terjadi hari ini, malam hari ini di rumah kita masing-masing. Haleluya, kita naikkan satu pujian. Tuhan Allah kita bertahta karena ada kuasa melalui puji-pujian kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta
Tuhan. Kita naikkan pujian firman-Mu, kebenaran. Karena melalui firman kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Firman-Mu kebenaran. Syukur berterima kasih kepadamu malam hari ini ya Tuhan, di mana kami beroleh kesempatan untuk kami beribadah, berdoa bersama-sama kembali. Semua karena Tuhan baik buat kami, dan waktu yang ada ini kami boleh bisa datang beribadah dan berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan pasti hadir buat kami, dan biarlah kami mau berdoa dengan hati yang sungguh. Kami mau terus bertekun di dalam doa, dari dalam hidup kami, dari dalam hati kami. Bukan hanya sekedar kami berdoa dan secara rutinitas atau secara kebiasaan, tetapi kami mau benar-benar berdoa dengan sungguh, bertekun di dalam doa. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami sebelum berdoa akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara buat kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya percaya kita senantiasa terus ingat bahwasanya hari ini adalah hari di mana kita datang berdoa kepada Tuhan.
ingat bukan hanya sekedar ingat, tetapi kita juga datang dengan kesungguhan hati. Sehingga saya percaya Tuhan pasti memberkati kehidupan kita kalau kita melakukan setiap doa dengan benar-benar kesungguhan, dengan hati yang sepenuhnya. Tuhan pasti akan memberkati apapun yang kita lakukan. Jerih lelah kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita selalu bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu memberkati apapun yang kita lakukan untuk kita datang kepada Tuhan, termasuk di dalam doa pada malam hari ini. Ya, kita tahu di dalam bulan Juli adalah bulan di mana kita belajar tentang ketekunan, dan di dalam doa ini juga kita tahu bahwasanya firman Tuhan berkata kita perlu bertekun di dalam doa. Ayat firman Tuhan yang sudah terkenal kita pasti tahu ya, di dalam Roma 12 ayat, saya buka di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke sebentar 12 juga ya, Roma 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, beranjak dari ayat firman Tuhan ini yang terakhir yang kita bisa lihat bersama-sama, bertekunlah di dalam doa. Nah, bertekun kita sudah pasti tahu ya, namanya bertekun dalam doa ini berdoa dengan tidak jemu-jemu atau berdoa yang tidak pernah berhenti, terus menerus ya kan, berkelanjutan seperti itu. Nah, kita akan langsung lihat saja di dalam bagian berikutnya. Bertekun dalam doa ya, yang kita tahu bersama-sama di dalam firman Tuhan juga, Tuhan pun juga mengajarkan secara langsung di dalam kitab Matius. Nah, kita akan lihat di sini di dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-7. Di situ perikopnya hal pengabulan doa. Nah, kita akan lihat bersama-sama dari bertekun di dalam doa supaya kita tahu nih bertekun dalam doa maksudnya seperti apa. Ya, kembali lagi bagaimana Tuhan berfirman juga tentang hal berdoa ini seperti apa yang kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ini. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa, Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi firman Tuhan juga sudah jelas memberikan kepada kita cara, memberikan kepada kita penjelasan supaya kita berdoa. Ini bertekun di dalam doa ini yang seperti apa ya di dalam firman Tuhan ini. Jadi artinya jelas, sudah benar-benar jelas. Jadi artinya kalau kita dikatakan bertekun dalam doa, oh doa yang bagaimana? Kita masih bingung, kita masih berpikir bahwasanya oh saya sudah bertekun kok dalam doa selama ini. Itu apa? Ya setiap hari saya sebelum tidur saya berdoa, misalnya seperti itu. Setiap hari saya tidak pernah lupa untuk sebelum beraktivitas saya berdoa terlebih dahulu. Itu kan saya sudah bertekun dalam doa. Nah, tapi di sini dikatakan di dalam firman Tuhan sendiri mengatakan ada 3 perkara. Nah, malam hari ini judul renungan dalam ibadah doa yaitu 3 perkara ini. Pertama, meminta, mencari, dan mengetok. Tetapi bahasa Inggris ask, ya kan? A-S-K. Ask, ya. Kalau ask itu A-S-K artinya bertanya, ya kan? Bertanya. Tapi A yang pertama itu adalah ask itu sendiri. Yaitu apa? Ask itu bisa dikatakan minta, ya kan? Minta. Dan akan diberikan kepadamu. Di dalam ayat yang tadi kan, mintalah maka kamu akan mendapat. Lalu yang kedua, cari, seek. Ya, bahasa Inggrisnya seek. Carilah maka kamu akan mendapat. Lalu yang ketiga, ketok, apa? Knock. Nah, jadi
Di dalam bahasa Inggris ini ask, ya kan judulnya. Jadi singkatannya yang pertama itu ask itu adalah A, ask, meminta, S, seek, mencari, mintalah, ya kan, maka kamu akan mendapat, carilah, mintalah maka kamu akan menerima, ya kan. Carilah maka kamu akan dapat, seek. Lalu kemudian yang terakhir K, knock, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kita akan melihat di sini saja, di dalam bagian ini saja, mintalah, carilah, ketoklah. Nah, di dalam kita berdoa, dalam rangka kita bertekun di dalam doa, sebenarnya rahasianya di sini, rahasia kita berdoa, rahasia untuk kita bisa benar-benar bisa bertekun di dalam doa, harus 3 unsur ini. Jadi dalam doa kita percaya kita harus meminta. Kita meminta kepada Tuhan apa saja. Lalu kemudian yang berikut kita carilah, mencari dan mencari. Maka kamu akan mendapat, di situ dikatakan. Lalu yang kedua itu, yang ketiga, ketoklah, pintu akan dibuka bagimu. Nah, kita akan lebih perdalam lagi. 3 perintah ini aja, 3 perintah, mintalah, carilah, ketoklah. Nah, mintalah itu maksudnya meminta itu mengandung arti kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa kita. Jadi maksudnya meminta ini kalau kita mau bisa lebih mengerti dengan jelas itu adalah mengandung arti kesadaran akan kebutuhan. Jadi artinya kita sadar kita butuh maka kita minta. Kalau di dalam kehidupan seharian, kalau kita sadar kita butuh kebutuhan, misalnya kebutuhan untuk makan, ya kita minta ke orang yang menyediakan makan. Tapi sebelum minta kita pasti harus membayar, begitu kan? Nah, jadi artinya demikian pula juga kita kepada Tuhan. Ketika kita ada kebutuhan, ketika kita ada sesuatu yang kita memang perlu, kita butuhkan, kita sadar secara rohani kita harus minta kepada Tuhan. Lalu kemudian selain itu di dalam meminta ini juga kita percaya. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika kita meminta, kita percaya bahwa pasti Allah memberkati kita, bahwa pasti Allah akan memberikan kepada kita, bahwa pasti Allah akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Jadi mintalah itu seperti itu. Jadi artinya di dalam kita berdoa, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, ya memang jelas firman Tuhan juga memerintahkan bahwasanya saat kita berdoa, mintalah maka kamu akan mendapat, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi kita percaya di sini. Jadi di dalam meminta ini di sini kita sadar akan kita kebutuhan, sadar akan setiap kebutuhan daripada setiap kita, tidak pernah lepas, kita pasti memiliki kebutuhan, dan sekaligus juga di sini mengandung arti kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Nah, carilah di sini, mencari menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Jadi kalau misalnya kita mencari berarti kita tuh punya permohonan yang sungguh, permohonan yang bukan hanya sekedar kita memohon, tetapi disertai juga dengan ketaatan pada kehendak Allah. Berarti permohonan atau kita mencari ini bukan mencari yang menurut kita, tetapi di sini dikatakan disertai permohonannya sungguh-sungguh, juga disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah, menurut kehendak Allah, ketaatan kepada kehendak Allah. Nah, di dalam bagian lain di dalam Yakobus ayat firman Tuhan di dalam Yakobus, saya buka di dalam Yakobus pasal yang Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa.
sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah tadi kan meminta juga kan, lalu kemudian mencari ternyata tadi pengertiannya mencari adalah di situ menunjukkan permohonan, kita memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Jadi benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu tadi di dalam Yakobus tadi kita salah mencari, kita salah melakukan permohonan, salah mengajukan permohonan. Karena apa? Karena untuk memuaskan hawa nafsu. Kembali lagi kepada apa yang menjadi dasar untuk kita berdoa, meminta dan mencari tadi, yaitu benar-benar berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Nah itu carilah. Nah yang terakhir, ketoklah. Mengetok di sini menunjukkan adanya usaha dalam menghampiri Allah sekalipun ia tidak menjawab dengan segera. Nah, jadi ketoklah. Jadi itu bicara tentang usaha saat kita menghampiri Allah sekalipun. Jadi sekalipun ia tidak menjawab dengan segera. Artinya kalau kita tahu sama-sama ya, kalau kita ketok pintu, misalnya kita mau masuk ke rumah, kita ketok pintu, kita di situ punya keinginan atau punya harapan saat kita ketok pintu itu, maka pintu itu akan dibuka gitu oleh orang yang ada di dalam rumah gitu kan, ketika kita mengetok pintu. Tapi kita tidak tahu kapan pintu itu akan dibuka, waktu kita ketok sekali ketok langsung dibuka atau kita harus ngetok sekali, dua kali, tok 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 tok. Nah, belum dibuka ya kita ketok lagi tok tok tok. Tapi kita punya harapan, punya kepercayaan bahwasanya ia pasti menjawab. Artinya pasti pintu akan dibukakan sehingga kita boleh masuk. Nah, jadi itulah. Jadi mengetok ini menunjukkan adanya usaha dalam menghampiri Allah. Jadi biarlah kita tetap terus punya usaha menghampiri Allah. Jadi janganlah menjadi kendor, janganlah menjadi tidak bersemangat lagi dalam kita berusaha, bertekun dalam doa ini, terus namanya juga bertekun, tadi kan di dalam Roma 12 ayat 12, bertekunlah di dalam doa. Jadi artinya jangan berhenti berusaha, jangan berhenti untuk tidak bertekun, artinya jangan menyerah begitu ya, jangan menyerah, jangan berhenti, tetapi terus berusaha menghampiri Allah, menghampiri Tuhan, sekalipun ia tidak menjawab dengan segera. Kebanyakan biasanya dari kita kalau kita sudah berdoa, kita sudah meminta di dalam doa kita itu, ada permintaan, kita berdoa, kita punya permohonan kepada Tuhan, kita punya kebutuhan, kita minta, kita datang memohon, lalu kemudian kita itu tadi terus menghampiri Tuhan, berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan kesungguhan, berdoa kita ungkapkan terus. Tetapi kadang jawaban itu tidak segera kita terima. Ya memang firman Tuhan mengatakan bahwasanya ya ini tadi tetap di sini. Kuncinya adalah minta, cari, ketok. Ya udah aja. Artinya ibaratnya ini jadi suatu formula begitu. Jadi satu apa ya namanya? Menjadi satu resep lah begitu ya untuk kita itu dalam berdoa itu gitu. Karena yang kita yakini bersama-sama di dalam Matius 7 itu tadi ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. 7 dan 8 di situ tuh ditekankan gitu loh. Mintalah maka akan diberikan. Jadi diperintahkan karena sudah pasti apa yang diperintahkan itu ada hasilnya gitu loh. Jadi kalau kita diperintahkan pergilah begitu kan, misalnya kepada siapa gitu kita suruh memerintahkan pergilah gitu. Bingung kita kan. Tapi kalau misalnya lengkap, misalnya kita diberitakan pergilah ambil mie ayam misalnya, nah jelas kan ada gitu kan ya. Tapi kadang ya tadi kita cuma artinya sama dengan firman Tuhan ini gitu loh. Artinya Tuhan juga menyatakan kenapa harus bertekun dalam doa dan ditegaskan di dalam hal pengabulan doa ini gitu loh. Mintalah karena pasti kita akan menerima, karena akan diberi. Minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan beri.
carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, ditekankan lagi. Jadi karena setiap orang yang meminta tunggu dulu gitu misalnya, enggak, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari belum tentu mendapat. Enggak ada firman Tuhan dikatakan situ, tapi di sini firman Tuhan dikatakan dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, kalau tadi pengertiannya ketoklah tadi, sekalipun kita tahu bahwa jawaban itu tidak datang dengan segera. Maksudnya ketika pintu dibukakan kita tidak tahu pintu kapan. Tapi yang pasti kita sudah siap sedia. Kita siap sedia terus di depan pintu. Jadi kita ketok-ketok terus saja. Kecuali kalau kita ketok-ketok, wah nggak dibuka pintu terus kita pergi. Nah waktu pintu dibuka, loh mana yang ketok-ketok? Nggak ada. Tapi yang paling penting di situ adalah kita tetap ada di depan pintu. Itu maksudnya bertekun di situ. Nah, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi artinya kita percaya bahwasanya Bapa kita adalah Bapa yang sempurna, Bapa yang kekal. Pengertiannya di sini dalam firman Tuhan ini, Bapa yang tidak sempurna saja, Bapa yang jahat saja, enggak tega memberikan kepada anaknya yang itu tadi, ya kan, Bapa yang jahat saja enggak tega memberikan yang tidak baik. Nah, tapi lebih apalagi, ya kan, apalagi Bapa kita yang di surga. Hanya persoalannya, problemnya kita kurang bertekun, begitu kan. Makanya itu sebabnya firman Tuhan berkata bertekunlah. Nah, bagaimana bertekunnya? Ini tadi 3 perkara ini terus ask, ya kan. Yang pertama A, ask, S, kedua seek, yang ketiga K, knock. Ya, jadi mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Puji Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan di dalam doa pada malam hari ini. Mari kita tetap terus bertekun di dalam doa, apapun pergumulan, apapun permasalahan, kebutuhan apa yang kita ada, waktu yang tepat malam hari ini kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, dan ada waktu kesempatan nanti kita akan berdoa, kita berdoa juga bersama-sama. Ketika yang di gereja membawa di dalam doa, petugas yang akan memimpin di dalam doa, biarlah kita juga semangat juga di dalam, kita ada di rumah, secara online kita ikuti, kita juga berdoa kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya akan ada banyak jawaban, atau bahkan setiap doa-doa yang selalu kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan jawab dan Tuhan akan berikan kepada kita, sehingga kita adalah orang-orang yang terus menjadi orang-orang yang terus bertekun di dalam doa. Bertekun bukan karena setiap kita berdoa Tuhan kasih jawaban, enggak. Tetapi bertekun apapun itu, Tuhan jawab, Tuhan tidak jawab, kita tetap terus bertekun di dalam doa. Bukan bertekun karena, oh iya kenapa kamu bertekun dalam doa? Oh iya dong pasti saya bertekun dalam doa. Ya kenapa? Ya karena setiap saya berdoa Tuhan pasti jawab. Loh berarti kalau Tuhan enggak jawab gimana? Ya belum tentu saya bertekun. Nah enggak seperti itu. Tapi kenapa harus bertekun dalam doa? Karena saya tahu bahwasanya hal berdoa ini adalah Tuhan sudah perintahkan dan saya harus melakukan ini. Entah nanti dijawab atau tidak dijawab, yang penting saya harus berdoa, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, ini yang kita bisa lihat bersama-sama pada malam hari ini, renungan. Kita akan lanjutkan di dalam doa. Selanjutnya nanti akan dipimpin oleh yang melayani. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima pada malam hari ini. Benar-benar memberikan kepada kami kekuatan untuk kami terus bertekun di dalam doa. Kami tidak akan pernah berhenti. Kami akan mau terus menerus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak pernah menyerah. Terus Tuhan, kami mau meminta kepadamu. Kami percaya saat kami minta, kami akan berikan. Kami minta Tuhan berikan kepada kami. Saat kami mencari, kami pasti akan mendapat. Saat kami mengetok, maka pintu akan dibukakan. Meminta, mencari, dan mengetok. Itulah yang akan terus kami kerjakan, kami lakukan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan memberi kekuatan buat kami, supaya kami mampu melakukan itu, dan kami terus bertekun di dalam doa. Bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi oleh karena Tuhan Roh Kudus yang memampukan kami. Sebentar kami akan melanjutkan di dalam doa. Mari terus Tuhan bekerja, berkaryalah buat kami di dalam doa kami pada malam hari ini.
Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih kepada firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hamba-Nya. Bahwa kita harus bertekun di dalam doa, dan terus bertekun dan terus berusaha. Mau dijawab apa tidak dijawab oleh Tuhan, teruslah bertekun. Karena Tuhan begitu baik. Dia pasti akan menjawab doamu tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, persiapkan hatimu untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Persiapkan hatimu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. hadir-Mu saat ini Tuhan. Dengan hadir-Mu kami rindu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu bawa kami dekat Tuhan di hati.
Tuhan dengan hadir-Mu saat ini. Dengan hadir-Mu kami rindu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami Tuhan dekat di hati-Mu Tuhan.
Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, ya Masih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau ingin selalu Tuhan tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan Kau tinggalkan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam hati kami. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa ada kemenangan akan terjadi Tuhan Yesus saat kami berada Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan terjadi Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kelepasan akan terjadi Tuhan ketika kami berada dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi. Katakan sekali lagi di sini. Ku yakin. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Kami percaya
berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit Bapa. Mari Allah, Kau boleh menjamah mereka Tuhan. Kau yang akan menyembuhkan mereka Tuhan. Kau yang akan memulihkan mereka Tuhan. Sehingga kekuatan yang daripada-Mu boleh ada bagi mereka Tuhan. Yang saat ini anak-anak-Mu yang sedang lemah Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan baru Tuhan. Sehingga mereka boleh memuliakan Engkau Tuhan di saat kondisi mereka yang terlemah sekalipun Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan menungguhkan mereka sehingga mereka boleh menaruh kepercayaan dan pengharapan mereka di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak keluarga-keluarga kecil-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang mempererat hubungan satu sama lain Tuhan, antara orang tua dengan anak, dengan suami dan istri Tuhan, dengan apapun yang ada di dalam keluarga kecil ini Tuhan, Kau yang akan memberkati mereka Tuhan, menjadi keluarga yang boleh memberkati sekeliling mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini Yesus sedang sekolah online. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan hikmat kepintaran yang daripada-Mu Tuhan, sehingga pelajaran yang mereka pelajari mereka boleh mengerti sehingga mereka mendapatkan prestasi yang terbaik dari Engkau Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan memberkati kami dalam ibadah hari ini. Sungguh lawatan-Mu Tuhan kami rasakan bersama-sama. Engkau bertahta atas pujian kami. Engkau Allah yang hidup, yang mendengar setiap doa dan seruan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami. Engkaulah tempat jawaban dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau memberikan kunci bagi kami untuk kami bisa mengatasi persoalan ini. Kami bisa meminta, kami bisa mencari, dan kami bisa mengetuk pintu Tuhan. Dan kami percaya doa kami adalah doa yang didengar oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mau hidup dekat kepadamu Tuhan. Kami tahu pandemi tantangan ini masih terus ada di sekitar kami. Tapi kami bersyukur Engkau menguatkan kami. Tuhan berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, yang berusaha. Tuhan berkati juga buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah kami pada hari ini. Secara khusus buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Jimmy, Tuhan urapi dan pakai hidupnya dengan luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua anak-anak Tuhan melayani baik pujian, operator, pemain musik, Tuhan jerilah mereka tidak akan sia-sia. Terpujilah nama-Mu. Mari jemaat Tuhan yang bersatu di dalam doa, angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Oleh karena kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.